bahwa beliau itu seorang raja. Secara stratanya itu raja, seorang raja itu. Bagaimana bisa raja itu meminta-minta tentang biduan ini? Kalau secara fakta itu ini bukan dipesan oleh Pak SYL atau apapun. Semestinya harus dibuka semuanya. Bahwa Pak SYL ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adam Irham di podcast Rumah Pemuda, podcastnya anak muda Indonesia. Kawan-kawan, hari ini kita kedatangan tamu sosok pria manis gagah yang sudah malang melintang di dalam dunia hukum Indonesia. Beliau advokat racing star. Beliau juga aktivis NU. Pernah menjadi LBH Ansor dan menangani kasus-kasus tanda kutip ikan asin waktu itu. Kita sapa Bung Syahwan Are. Ya, terima kasih Pak Adam. Selamat malam. Malam Bang Adam. Ya. Bung Syahwan sehat ya? Alhamdulillah sehat Bang. Terima kasih udah hadir di podcast kita, podcastnya anak muda. Siap. Kita kasih salam dulu, salam pemuda, speed, smart, solid. Ya. Baik teman-teman, kita mau kupas hal-hal yang agak-agak tepi jurang nih. Mengenai kasus korupsi Menteri Pertanian Indonesia. Dan beliau adalah lawyernya atau advokatnya yang menangani atau membela Pak SYL. Begitu ya, Bung? Benar, salah satu advokat yang masuk dalam tim hukum mantan Menteri Pertanian Profesor Dr. Syahrul Yassin Limpo. Oke. Boleh diceritakan, kita spill dikit awal muasal kasus ini sampai ditetapkannya kepada pengadilan. Iya, jadi kasus ini sebenarnya kalau dari segi hukum pertanggal 11 Juli kemarin, hari Kamis itu sudah putusan, ya. Tapi kalau kita lihat ke belakang sebelum kita masuk ke putusan, ini kan kasus ini panjang. Jadi kasus ini berawal dari sekitar 2023. Itu sudah mulai proses, ya, proses lidik sampai dengan sidik. Bahkan kasus ini juga menariknya adalah dugaan keterlibatan oknum pimpinan KPK. Yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi belum ditahan. Sudah ditetapkan tersangka? Iya benar. Boleh kasih inisialnya aja biar. Iya. FB lah. FB. Ya, pimpinan KPK dan sudah dipecat dari pimpinan dan komisioner KPK RI. Dengan delik penyuapan. Iya benar. Penyuapan ya. Dari beliau masuk di penyuapan karena beliau dengan iming-iming dan masyarakat sudah tahu semuanya bahwa dengan viralnya foto beliau dengan Pak SYL. Nah, itu awal mulai bagaimana terjadi koordinasi untuk hal tersebut. Namun yang menjadi sesuatu pertanyaan untuk masyarakat Indonesia itu adalah siapa sih hebatnya seorang pimpinan KPK ini yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan kasus yang sama. Bahkan kasus ini di kasus induknya itu Pak SYL dan dirjen serta salah satu dan dirjen sekjennya sudah divonis, ya. Menterinya divonis dengan 10 tahun. Menteri. Ya, tuntutannya itu adalah 12 tahun. Terus sekjen dituntut 6 tahun, divonis 4 tahun. Terus dirjen itu dituntut 6 tahun juga, divonis 2 tahun. Nah, sehingga ini menjadi pertanyaan kenapa yang lain kasus yang sudah ditetapkan tersangka juga belum bisa berjalan dan tidak ditahan oknum yang sudah ditetapkan sebagai tersangka itu. Nah ini biar semakin terang, ketika itu KPK menangkap Pak Menteri itu dugaannya apa?
Jadi dugaannya itu gratifikasi. Gratifikasi jumlah kerugian negara? Jumlah kerugian negara menurut KPK itu adalah nilainya 44 miliar sekian. Oke. Tetapi sesuai fakta persidangan dan Setelah berproses. Ya, setelah proses begitu lama, bukti-bukti hadir, Ya. para saksi hadir berbulan-bulan. Oke. jadi buktinya itu 1.000 lebih. 1.000 lebih. Ya, yang dihadirkan. Dan dikumpulkan oleh tim pengacara SCL 1.000 lebih. Oleh pihak KPK. Oh, pihak KPK. Ya. Oke, pihak KPK Ya. menghadirkan 10.000 bukti lebih. Ya, terus saksi yang dihadirkan itu adalah 123 saksi. 130 23 saksi 23 saksi dari KPK. dari KPK. Oke. Ya. Nah, dari situ akhirnya berdasarkan keterangan saksi dan bukti-bukti yang ada, ternyata nilai yang menurut hukum berdasarkan fakta-fakta yang ada di persidangan hanya 14 miliar sekian yang diduga digunakan oleh baik Pak SYL maupun keluarganya. Oke. Sedangkan yang sisanya dari itu merupakan perjalanan dinas dan untuk kepentingan negara warga masyarakat Indonesia. Itu fakta persidangan. Iya, benar. Jadi saya coba rangkum. Iya. KPK menilai 44 miliar kerugian negara. Tapi fakta persidangan majelis hakim memutuskan atau menginformasikan hanya 14 M. Ya. Gitu ya. Oke. Tentunya itu atas tim hukumnya Pak SCL dong yang memberikan bukti-bukti. Ya, intinya bukti-bukti dari kami, tapi bukti itu full. Itu bukti dari jaksa. Oke. Karena pada saat proses lidik sampai sidik, sehingga semua kan pasti dilimpahkan. Nah, itu semua itu kan pasti terbongkar di persidangan. Lalu dikonfirmasilah dengan saksi-saksi yang ada. Ya. Nah, di situ ditemukan. Saksinya siapa aja tuh? Saksi itu ada Panji, ada juga pokoknya ada semua dirjen lah hadir. Terus ada ya backgroundnya itu dirjen di kementerian. Oke. Terus Panji ini adalah ajudannya Pak SYL. Terus Pak Prof Imam itu adalah tenaga ahlinya Pak SYL. Terus agak saksi mahkota itu adalah sekjen sendiri. Termasuk ada satu dirjen yang sebagai tersangka juga. Jadi di sana itu semua saksi-saksi itu adalah benar-benar saksi yang merupakan orang-orang di kementerian. Berarti 100% orang kementerian? Orang kementerian, Tidak ada keluarga juga. Ada nggak yang terlibat pusaran korupsi ini swasta? Kalau terkait dengan ini tidak ada swasta. Makelar gitu atau penghubung gitu nggak ada juga? Tidak ada, karena kalau kita pelajari kasusnya Pak SYL, itu tidak ada yang namanya makelar untuk pengurusan izin dan lain-lain. Tidak ada sama sekali. Pihak ketiga gitu nggak ada ya? Tidak ada sama sekali. Oke. Berarti benar-benar pure internal Kementerian Pertanian. Iya, internal kementerian. Namun perkara ini sebenarnya kalau ada mata rantai yang putus di sana. Oke. Karena berdasarkan fakta persidangan itu Pak SYL itu tidak menerima langsung dari pihak-pihak yang di bawah. Pak SCL tidak menerima. Iya. Tidak menerima langsung dari pihak-pihak yang di bawah. Iya, Oke. sebenarnya. Lalu yang menerima siapa? Itu kalau fakta persidangan, Oke. itu ada di sana ada sekjen, ada salah satu dirjen jadi tersangka juga. Oke. Terus ada Panji. Oke. Nah itu. Namun kita tetap pada menghormati putusan pengadilan karena itu adalah lembaga yudikatif yang memiliki wewenang. Dan secara hukum ketika sudah putusan, maka kita tidak boleh melakukan suatu tindakan yang menganggap bahwa putusan tidak benar. Persoalan benar itu urusan nanti. Ya, tapi ketika putusan sudah dijatuhkan, maka harus kita hargai. Sebagai prosedur hukum dan dalam doktrin-doktrin hukum itu tidak boleh siapapun melakukan suatu aktivitas yang berkaitan dengan mencoba untuk mengorek lagi terkait putusan.
kecuali ada upaya hukum di sana. Oke. Banding, kasasi dan upaya hukum luar biasa itu PK. Oke. Jadi secara proses sebetulnya pemainnya sedikit tidak banyak ya, karena tidak melibatkan pihak ketiga, tidak pada pihak swasta gitu ya. Tapi kok merambah ke jalur ranah-ranah pribadi ya, kayak siapa LC-nya lah yang dibayar, entertainnya yang puluhan juta itu. Nah itu apa awal mula ceritanya? Iya, sebenarnya tentang biduan ini, kalau secara fakta itu, ini bukan dipesan oleh Pak SYL atau apapun. Bahkan duit-duit yang diduga diterima oleh biduan pada saat persidangan itu, sebelum dalam pertimbangan maupun lain-lain itu jelas bahwa sudah dikembalikan duit ini semuanya oleh biduan. Nah gitu. Sehingga tidak ada lagi hal-hal yang menyangkut dengan sana. Karena sebenarnya biduan ini juga kerja di kementerian dan keluarganya itu kenal sama Pak SYL. Nah, namun karena ini menyangkut dengan hukum, akhirnya dengan kesadaran hukumnya beliau mengembalikan duit tersebut yang terindikasi beliau menerima. Oke. Gitu. Oke, sudah dikembalikan ya? Sudah dikembalikan ya. Nah, terus kan memang sebetulnya banyak kasus-kasus yang bisa dikembangkan tuh ya dengan angka jumlah yang besar. Ya contoh aja misalkan kuota pangan, kebutuhan makanan pokok, padi, impor padi, beras, gula, garam itu kan di Kementan semua kan. Iya. Domainnya Kementan ya. Iya. Ya sebenarnya terkait dengan impor dan lain-lain, faktanya itu Pak SYL tidak main sama sekali. Contoh kita bicara tentang Pak SYL, andaikan beliau mau main atau apapun, semestinya gampang, itu wewenang beliau. Tapi berdasarkan fakta-fakta yang ada maupun fakta hukum, fakta persidangan dan lain-lain, beliau tidak main di situ. Bahkan bayangkan kondisi Pak SYL sebagai menteri, kita tahu bahwa kondisi COVID. Ya, tetapi beliau mampu menjaga stabilitas pangan, harga sembako dan semua stabil dibandingkan dengan kondisi sekarang. Bagaimana harga beras? Bahkan 18.000, masyarakat sudah mengeluh. Pak SYL alhamdulillah. Prestasi-prestasi ini semestinya tidak disampaikan. Nah, sehingga kami ingin sampaikan bahwa semestinya kita lihat ini Pak SYL ini adalah orang yang memang bukan orang baru. Beliau ini birokrat murni. Kalau saya mencoba untuk maju sedikit tentang siapa Pak SYL. Pak SYL ini mantan kepala desa atau lurah di Goa. Setelah itu beliau camat, sekda, terus calon bupati. 2 periode. Bupati 2 periode. Goa, ya. Setelah itu beliau naik sebagai calon wakil gubernur Sulawesi Selatan 1 periode. Wakil gubernur. 1 periode. Ya. Setelah itu beliau menjadi gubernur 2 periode. Ya. Nah, setelah itu baru beliau jadi menteri. Sehingga beliau ini memang orang yang paham tentang pemerintahan. Segudang prestasi yang beliau miliki. Track recordnya selalu dalam pemerintahan ya. Iya benar. Dan dari proses bawah. Benar. Dari kepala desa sampai gubernur 2 periode sampai menteri pertanian. Iya benar. Oke. Jadi kalau menurut tim hukumnya Pak SYL, Bung Aswan mengira ini terkait dengan politik tidak? Penangkapan beliau atau hukuman terakhir yang ditetapkan oleh pengadilan terkait dengan politik tidak? Iya, intinya begini, kalau secara hukum karena sudah diputuskan oleh pengadilan, akhirnya tidak akan bicara sampai tentang itu karena itu urusan hukum sudah selesai di situ. Tetapi kalau masyarakat awam membacanya, semestinya ini ada hal lain di belakangnya. Karena apa? Kondisi pada saat beliau ditetapkan sebagai tersangka, kondisi politik lagi memanas. Kondisi waktu apa itu? Mau pilpres. Pilpres. Kan begitu? Oke, pilpres dari Nasdem ya? Iya benar. Oke. Pak SYL itu dengan yang Menteri Kominfo itu duluan mana? Duluan Menteri Kominfo, duluan masuk, diputuskan duluan baru SYL. Oh,
Ya jadi saya hanya mereview nih Siap. ingatan kita Pilpres kemarin Iya. bahwa isunya diduga Nasdem tanda kutip diincar menteri-menterinya di Preti Lemak. Salah satunya Pak SEL ini ya. Ya. Kalau sebenarnya kalau secara fakta hukum ini proses hukum sudah berjalan. Tapi kalau kita lihat dari segi lain ya bisa jadi bisa tidak. Oke. Kan gitu. Oke, nanti praduga ya. Ya, karena momentumnya tepat di situ, wajar ketika orang lain berpikir masyarakat bisa mempunyai asumsi-asumsi bahwa beliau bisa adalah korban politik, itu asumsi yang lain. Tapi fakta hukum tetap kita hormati proses peradilan. Namun ya isunya kan dulu beliau kan semestinya mau diusung dan ada gerakan untuk calon wapres. Oke, sempat Ya. menjadi wacana Pak Wacana. SEL salah satu kandidat wakil presiden. Ya, cawapres. Jadi kita tidak akan masuk jauh tentang politik karena bukan ranah kita. Yang kedua, Oke. ini karena proses hukum sudah selesai. Ya. Ya, kita anggap bahwa inilah kondisinya. Tapi ada hal-hal lain yang memang semestinya harus dibuka semuanya. Bahwa Pak SEL ini beliau orang baik. Ya. Secara keluarga beliau ini punya istri dokter. Anaknya birokrasi, anaknya birokrat, anaknya DPR. Ya, jadi terkait dengan harta yang dimiliki, saya pikir sebenarnya tidak bisa disampaikan bahwa full adalah hasil korupsi atau lain-lain. Karena beliau memang tidak mungkin seorang gubernur 2 periode tidak punya duit. Kan gitu. Oke, ya betul. Kan gitu. Betul. Lalu karena kasus ini beliau momentumnya duitnya ada di rumah. Lalu pas dengan momentum di kasus ini ya lalu diseret-seret. Kan gitu. Iya. Hanya kami ingin sampaikan bahwa ternyata pertimbangan majelis hakim itu sangat kuat terkait dengan duit-duit ini. Ya artinya Bung Syawan mau menyampaikan bahwa Pak SEL ini sudah selesai dengan dirinya Iya, benar. untuk persoalan keuangan. Benar. Artinya tidak mencari uang dalam jabatan menteri. Benar. Begitu yang mau Ya, Syawan sampaikan. iya, itu beliau sampaikan bahwa ini benar-benar demi kemaslahatan bangsa ini. Oke. Dan beliau, saya pernah ingat kalimat dari beliau sampaikan begini. Apa itu? Budaya orang timur, apalagi orang Makassar dan semuanya itu begini. Raja itu hukumnya dilarang untuk meminta-minta. Itu beliau sampaikan. Oke, raja hukumnya larang minta-minta. Dilarang, tidak boleh. Raja itu hukumnya adalah memberi. Oke. Itu beliau sampaikan kepada saya. Oke. Bahwa beliau itu seorang raja. Secara stratanya itu raja, seorang raja itu. Bagaimana bisa raja itu meminta-minta? Nah itu yang saya juga merasa. Karena secara emosional, secara kultur sosial saya juga memiliki garis turunan yang seperti itu. Sehingga saya tahu bagaimana dididik seorang raja itu untuk seperti apa. Mentalitas seorang raja. Benar. Gitu ya. Itu. Jadi ya sifatnya mengayomi, memberikan keamanan pada rakyatnya, menjaga. Iya. Tidak justru meminta-minta, merampok, apalagi mengambil. Gitu. Iya. Benar. Oke. Nah sekarang sudah dimasuk pengadilan, bahkan Iya. sudah tetapkan, keputusan sudah ditetapkan ya. Iya. Dari 12 tahun tuntutan menjadi 10 tahun. Iya. Begitupun juga dengan Dirjen dan Sekjen. Kementerian Pertanian. Ya. Nah, hasil ini Bung Syawan sebagai tim hukum beliau puas atau tidak? Sebenarnya banyak hal yang kami diskusikan sehingga pada saat putusan kemarin kami minta waktu. Karena di hukum acara itu menegaskan bahwa terdakwa dan tim hukum itu diberikan waktu 7 hari untuk berpikir. Oke, berembuk lah Apakah tuh ya. mengajukan banding atau tidak. Ketika tidak mengajukan banding maka ingkrah. Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. Artinya PSL sudah menerima itu. Ya, tapi ini kan belum sampai 7 hari. Oke. Ini lagi didiskusikan.
Jadi kalau andaikan dalam waktu terhitung sampai dengan hari Rabu, kalau kami tidak menyatakan banding, maka dengan sendirinya itu sudah diterima. Tapi kan masih ada waktu. Tapi kalau menyatakan banding, Berarti tetap prosesnya banding. oke. Kami akan menyampaikan memori banding untuk proses ke pengadilan Atau ada tinggi. bukti-bukti baru untuk disertakan agar tahun hukuman itu berkurang. Nah, kalau banding ini kan kita akan bicara terkait dengan pertimbangan hukum yang kita anggap keliru dan lain-lain. Oke. Ya. Sedangkan terus dikaitkan dengan fakta persidangan, keterangan saksi dan bukti yang lainnya sudah ada. Kalau terkait dengan bukti-bukti dan lain itu, ya kita bisa mengajukan. Tetapi kewenangan majelis hakim tingkat banding untuk menerima atau tidak. Oke. Gitu. Oke. Kecuali PK. Kalau kita PK itu baru kita harus butuhkan novum. Bukti Oke. baru yang tidak pernah digunakan di dalam proses ini pada saat persidangan. Itu. Iya. Baik. Nah, ini kan menjadi pelajaran penting tentunya nih, baik Pak ICL maupun pemuda Indonesia yang melihat walau bagaimanapun Bung Syahwan sampaikan tadi bahwa Pak ICL orang baik, dari berproses birokrat dari kepala desa sampai gubernur 2 periode, tapi akhir diputuskan sebagai terpidana korupsi 10 tahun penjara. Iya. Nah ini anak muda harus memastikan itu jangan sampai bermain-main pada ranah abu-abu atau korupsi. Nah apa pesan Pak SCL kepada tim hukum setelah keputusan? Jadi beliau menyampaikan bahwa sebagai seorang pahlawan dan orang yang mengerti hukum, intinya tetap menghargai putusan yang ada karena ini adalah putusan majelis hakim yang harus dihormati dan dihargai oleh seluruh warga negara Indonesia. Oke. Nah, yang kedua harus menjaga idealisme untuk bangsa ini. Tidak boleh mempercundangi diri sendiri untuk hal-hal kecil lalu merusak bangsa ini. Itu tidak boleh. Beliau sampaikan begitu. Beliau sampaikan bahwa kita tetap dengan kebenaran, jangan pernah takut dengan siapapun, karena kebenaran itu yang akan menolong kita. Begitu. Gitu. Kondisi terakhir Pak Sarul gimana, Bung Aswan? Ya, alhamdulillah kondisinya sehat. Kemarin sempat mendengar kabar agak drop ya sakit. Iya, benar waktu itu agak ke drop karena beliau kan punya penyakit yang memang sudah itu. Apa sakit beliau? Jadi ada operasi yang kalau nggak salah ginjal kalau nggak salah itu tinggal itu. Makanya waktu dari rutan KPK Kuningan kami minta untuk dipindahkan ke Salemba karena ke rumah sakit Gatot Subroto dekat. Lebih dekat daripada rutan Salemba. Ya sehingga ada apa-apa beliau langsung berobat karena beliau sering pemeriksaan rutin di Gatot Subroto. Oh tapi sekarang udah sehat? Alhamdulillah sehat pada saat sampai dengan kami bersama beliau pada saat tanggal 11 hari Kamis kemarin. Oke. Baik, kapan hari terakhir untuk menyatakan mau banding atau tidak? Ya, kalau sesuai tanggalnya kalau bukan sekitar hari Rabu, Rabu atau Kamis besok nih. Oh, tanggal 24 25 berarti ya? Iya, 24 25 ya atau tanggal berapa ya? Ya kan sekarang tanggal 15. Iya. 16. Oke. 18 ya? 18 19. Oke. Ya, oh ini. Ya. 3 hari lagi dong berarti ya? Iya, sekitar itu. 3 hari lagi ya. Baik. Ada banyak tim hukumnya Pak SCL yang membantu beliau. Kalau di kantornya, kami kan di bawah kantornya Pak Jamal Kudubun. Itu kami sekitar 20 orang. Terus ada kantornya Pak Ganjar, ada kantornya Pak Yasir, ada kantor lagi itu Pak Febri Diansa. Mantan juru bicara KPK. Masih beliau ya? Ya, timnya beliau masih Tapi kalau Febri udah enggak? Enggak, dia enggak ikut. Oke. Baik, Bung Sawan. Status dulu kayaknya tegang banget kita ngopi dulu. Siap. Untuk kebahagiaan bangsa Indonesia. Siap. Kita ngopi dulu, ngopi. Dulu. Karena kalau bahas korupsi jangan tegang-tegang. Benar. Yang tegang itu cukup yang korupsi aja. Kalau yang ngebahas jangan tegang. Ya, benar. Agak enak kopi ini ya. Ya.
Manis ya. Manis ya. Ini kopi Lampung. Oh gitu. Memang. Paten lah pokoknya. Nah, kita bahas lagi. Kemarin apa sih tragedi yang katanya wartawan sempat dikeplak apa disenggol apa di apa itu? Emang kalau itu kondisinya jujur, saya itu kan damping Pak SYL keluar dari ruang sidang. Oke. Nah, bahkan ada kondisi yang memang teman-teman wartawan, teman media itu ingin ngambil gambar. Bahkan ada seperti pagar penghalang antara pengunjung dengan ruang tempat persidangan, meja sidang dan lain-lain. Itu kan ada penghalang. Ya. Bahkan jatuh roboh semua di situ. Karena banyaknya orang desakan. Terlalu padat. Padatnya wartawan dan pengunjung. Baik timnya Pak SYL maupun wartawan, perangkat pengadilan, kumpul situ semua. Iya. Pas kami keluar, kan desak-desakan tuh. Oke. Akhirnya Pak SYL pun gak bisa bernapas. Oh. Makanya tidak bisa konversi pers di depan, di lobi Oke. pengadilan. Hmm. Nah, akhirnya Pak SYL kembali lagi ke dalam ruang sidang itu. Oh, untuk cari udara lah ya biar bisa bernafas karena ya. memang teman-teman wartawan kan ada kamera-kamera yang gede itu. Terus kan itu hampir ratusan wartawan yang ada di situ. Gimana bayangkan kalau desak-desakan begitu. Sampai kita keluar pun nggak bisa. Teman-teman polisi pun kewalahan. Kan gitu. Akhirnya terjadi desak-desakan mungkin karena banyak orang lalu terjadi dorong-dorong. Ada yang jatuh. Kan begitu. Itu pun saya tidak lihat langsung karena saya lagi di dalam. Akhirnya kami dengan pihak keamanan Pak SYL diminta ke dalam lagi. Bahkan jaksa penuntut umum KPK itu mengambil mic untuk memberikan informasi kepada teman-teman media untuk tertib. Agar apa bisa mengambil gambar dan bisa konversi pers. Substansinya bisa diambil tuh konten apa yang mau disampaikan oleh Pak SYL ke awak media. Benar. Gitu ya. Ini nggak jadi kerumunan, malah bikin nggak nyaman. Iya, itu yang terjadi. Akhirnya terjadi sesuatu. Saya juga hampir jatuh karena banyak orang berdesakan. Kan begitu. Artinya merasakan desak-desakan itu bukan cuma dari sisi wartawan. Iya, semua. Tim pengacara juga sama. Semua. Oke. Bahkan ada saya pas di depan pintu itu, saya lihat ada orang perempuan sampai kesian, sampai benar-benar terjepit. Nah, akhirnya saya minta mundur biar dia bisa lewat. Oke. Nah, akhirnya Pak SYL masuk konversi pers di dalam, langsung lewat pintu yang di dalam, pintu samping, agar bisa turun ke ruang tahanan di basement. Jam berapa itu kejadian waktu itu? Sekitar jam 12, jam 1-an lah sekitar itu. Siang, malam? Siang. Oh siang. Oh gitu. Udah siang, panas-panas, Iya. pengap, banyak orang. Itulah. Oksigen sedikit ya. Nah, Oh, tapi sudah selesai dengan katanya wartawan yang kepukul itu. kalau itu kan lagi saya tidak terlalu lihat perkembangannya, tidak belum tahu ikut ya. ya. Oke. Makanya saya belum bisa memastikan itu kondisinya sudah sampai di mana proses itu. Oke. Baik. Terakhir kita sudah di penghujung acara nih, Bung Syahwan. Ya. Besok Rabu ketika ditanya kembali apakah ingin banding atau tidak, menurut pandangan pribadi Bung Syahwan, Ya. mengingat fakta-fakta persidangan, bukti-bukti tim hukum Pak SYL, trik record Pak SYL selama ini, menurut pribadi Bang Syahwan, kira-kira baiknya banding atau terima saja keputusan pengadilan? Kalau menurut saya, Ya, semestinya beliau banding. banding. Ya. Karena banyak hal yang kita akan sampaikan di sana. Tapi banding ini juga kan kita tidak bisa mempunyai target apa-apa, tapi kita hanya sampaikan fakta hukum. Nah, karena banding ini bisa turun, bisa bebas, bisa naik. Bisa juga naik. Iya. Kalau ternyata bukti yang diberikan sama saja atau mungkin lemah. Iya, atau majelis hakim pengadilan tinggi tingkat banding itu punya pendapat hukum lain, itu bisa naik. Oke. Gitu. Jadi intinya banding ini kalau menurut hukum saya itu hak beliau karena memang hak konstitusional. Oke. Tapi kami hanya memberikan advice yang memutuskan beliau. Yang gitu. Itu hak beliau. Apakah mau banding atau tidak. 10 tahun ini lumayan lama juga ya. Lumayan lah. Berapa usia Pak Syahril sekarang? 70 berapa? 79 kalau nggak salah. 79? 79. Iya. Serius 79? Serius, ya. Masih gagah gitu ya? Iya.
Oke. 70 lebih itu. Tapi istri kan dokter beliau tuh. Jadi sebenarnya beliau itu kan kekayaan yang dimiliki, harta yang dimiliki sebenarnya hasil jerih payah dari beliau dan istrinya. Oke. Kan gitu. Iya. 79 tahun Iya. PSCL. Luar biasa ya. Sangat luar biasa tuh. Pengabdinya berarti selama ini hampir 30 tahun lah ya. Iya. Kalau dirunut kepala desa Iya. 5 tahun. Itu lebih tuh. Camat Itu lebih tuh sekitar 30 lebih hampir. 40 mungkin ya. Iya, sekitar itu. Ya, kita hitung-hitung aja tuh. Iya. Desa camat 10 tahun. 10 tahun. Terus Sekda. wakil bupati, langsung bupati. Langsung bupati 2 periode. Bupati 2 periode. Iya. 10 tahun. 10 tahun. 25 tahun sudah. Iya. Tambah wakil Wakil gubernur. gubernur berapa periode? 1 Sekali. periode. 30 tahun. Iya. 40 tahun. Sekitar itu. 40 Karena tahun. beliau PNS kan kita tahu umur 20-an kan PNS kan. Ayo ajarlah kalau itu. Ya. Baik, Bung Syahwan sangat menginspirasi bahwa teman-teman muda harus memiliki kehati-hatian. Benar. Karena ternyata pintar saja tidak cukup. Ya. Harus dibarengi dengan kecerdasan dan kebaikan. Gitu ya, saya kira pelajaran dari Pak SCL ini mungkin kurang hati-hati dan kurang jeli melihat celah kalau ada orang-orang yang tidak suka atau melawan hukum yang tanpa disengaja bisa menjadi masuk perangkap. Baik. Saya kira closing statement Bung Syahwan kepada anak muda seluruh Indonesia yang menyaksikan podcast ini, motivasi terkait dengan kepemudaan dan sadar hukum. Ya. Silakan. Jadi yang pertama sebagai anak muda harus benar-benar memilih teman yang tepat. Karena Pak SCL ini juga adalah korban karena orang dekatnya beliau. Untuk itu benar-benar circle kita itu tepat. Orang-orang yang benar-benar tahu dan bisa sama-sama tujuannya adalah sama-sama menjaga dan menyelamatkan. Bukan ingin untuk menjatuhkan dan ingin untuk merusak satu dengan yang lainnya untuk hal-hal tertentu atau kepentingan pribadi. Terakhir, anak muda, kita harus mengingat kembali kata-kata yang pernah disampaikan oleh almarhum Prof. Said Tapi, tokoh hukum terkenal bangsa ini. Beliau menyampaikan bahwa jangan takut ketika menyampaikan kebenaran. Karena selaju apapun kebohongan itu, lebih laju dari kilat pun tidak akan bisa mengalahkan kebenaran. Sehingga jangan takut menyampaikan kebenaran dan membuat kebaikan. Karena itu adalah modal kita. Oke, kita tepuk tangan dulu. Luar biasa. Jangan takut menyampaikan kebenaran. Benar. Karena secepat apapun kebohongan, secepat kilat tidak akan pernah bisa mengalahkan kebenaran. Benar. Dan anak muda jangan salah pilih kawan. Gitu ya. Kawan yang membangun, kawan yang membantu, kan menjaga. Bukan kawan yang nusuk dari belakang. Cocok. Baik teman-teman muda sekalian, pemirsa podcast Rumah Pemuda, senang sekali kita mendapatkan pencerahan ilmu dan wawasan kita bertambah mengenai dunia hukum. Tadi disampaikan oleh Bung Syahwan yang manis dan kece ini luar biasa. Kita akan temu lagi lain waktu. Kita salam pemuda dengan semangat dulu. Salam pemuda, speed, smart, solid. Sekian dari saya Adam Irham. Jika ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.